Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas kembali mengenai pencatatan dana kas kecil ke dalam jurnal umum dengan menggunakan metode tetap atau metode impres. Nah, di sini ada contoh transaksi, contoh soal yang di dalamnya itu terdapat transaksi yang dilakukan oleh PT Rona selama bulan Januari pada tahun 2019. Di sini kita akan mencoba melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum berdasarkan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT Rona. Nah, kita mulai ya. Pertama, kita melihat transaksi yang dilakukan oleh PT Rona. Kita baca dulu. PT Rona menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran-pengeluaran dalam jurnal kecil. Kas kecil tersebut mulai dibuka pada tanggal 1 Januari 2019 dengan menerima uang sebanyak Rp1.500.000 dari kas. Untuk selanjutnya, kas kecil diisi setiap tanggal 6 dan 21 Januari. Nah, di sini kita bisa melihat ya, pada tanggal 1 Januari terdapat pembentukan kas kecil. Nah, bisa dilihat nih, tanggal 1 Januari dengan menerima uang sebanyak Rp1.500.000 dari kas. Nah, di sini terdapat pembentukan kas kecil. Berarti kita catat jurnalnya, kas kecil bertambah di debit sebesar Rp1.500.000 dan karena kas kecil itu diambilnya atau diambilnya dari kas besar, berarti kas besarnya berkurang di kredit sebesar Rp1.500.000. Transaksi selanjutnya, kita lihat pada tanggal 2 Januari 2019, pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp250.000. Karena di sini menggunakan metode impres atau metode tetap, berarti setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak di jurnal atau tidak dicatat. Berarti di sini keterangannya tidak ada penjurnalan. Tanggal 3 Januari tahun 2019, pembayaran biaya angkut sebesar Rp100.000. Nah, di sini, oh ya jangan lupa ditulis tanggalnya ya anak-anak. Tanggal 3 Januari, pembayaran biaya angkut. Nah, sama, berarti tidak ada penjurnalan. Selanjutnya, pada tanggal 3 Januari 2019, biaya pertemuan bulanan. Adanya pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, itu biaya pertemuan, berarti sama. Tidak ada penjurnalan. Transaksi selanjutnya, tanggal 5 Januari tahun 2019, dana kas kecil dianggap terlalu besar, maka disetor kembali ke kas sebesar Rp500.000. Maka dicatatnya, karena ini ada pengembalian kas kecil ya, maka dicatatnya dibalik atau dicatatnya itu dibalik, kebalikan dari pembentukan dana kas kecil. Kalau kita mengembalikan kas kecilnya, kalau kita ngembaliin kas kecilnya ke kas kan, maka kas kecilnya berkurang, kas besarnya bertambah. Maka kita catat tanggal 5 Januari. Kas besarnya berkurang, kas besarnya bertambah karena ada pengembalian uang dari kas kecil, bertambah di debit sebesar Rp500.000. Sedangkan kas kecil berkurang di kredit sebesar Rp500.000. Nah, di sini harus diingat ya, kalau ada pengembalian kas kecil berarti ini kas kecil.
Apabila ada pengembalian kas kecil, berarti ada penambahan di kas besar yang disimpan di debit. Nah, ini contohnya transaksi tanggal 5 sebesar 500.000 dan berkurang di kas kecil sebesar 500.000 rupiah. Nah, selanjutnya, pada tanggal 6 Januari 2019, dana kas kecil diisi kembali. Nah, di sini ada pengisian kembali dana kas kecil ya. Berarti jika ada pengisian kembali kas kecil pada metode impres ini dilihat dari setiap pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kita lihat pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan itu kan ada di tanggal 2, 3, 2 dan 3 saja ya. Ini kalau di tanggal 5 Januari ini pada saat pengembalian dana kas kecil itu tidak dihitung dalam pengisian kembali dana kas kecil ini. Berarti pada tanggal 2 Januari itu ada, kita lihat tanggal 2 Januari itu ada pembelian perlengkapan kantor. Nah, kita tulis, kita catat. Perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor itu sebesar 200, nah ini perlengkapan kantor tanggal 25 Januari sebesar 250.000 rupiah. Selanjutnya, nih ada pengeluaran tanggal 3 Januari. Pembayaran biaya angkut sebesar 100.000 rupiah. Kita tulis di sini biaya angkut. Biaya angkut itu sebesar 100.000 rupiah. Selanjutnya, pada tanggal yang sama, pada tanggal 3 Januari, biaya pertemuan bulanan. Biaya pertemuan sebesar 300.000 rupiah. 300.000. Karena pengisian kas kecil itu berasal dari kas besar, maka di sini dicatatnya kas besarnya itu berkurang senilai transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu 650.000 rupiah. Kita lihat transaksi selanjutnya. Pada tanggal 8 Januari, pembelian ATK sebesar 75.000 rupiah. Kita catat. Karena di sini menggunakan metode impres, ingat, menggunakan metode tetap, setiap transaksi yang terjadi tidak ada penjurnalan. Tulis, tidak ada penjurnalan. Pada transaksi selanjutnya, pada tanggal 15 Januari 2019, pembelian perlengkapan kantor, sama, tidak ada penjurnalan. Selanjutnya, pada tanggal 20 Januari 2019, pembayaran langganan koran. Tidak ada penjurnalan kembali. Nah, transaksi selanjutnya, pada tanggal 21 Januari, dana kas kecil diisi kembali. Nah, ingat, apabila ada pengisian kembali dana kas kecil pada metode impres ini, berarti kita mencatat pengeluaran yang dilakukan, transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Transaksi yang pertama
pertama yaitu pembelian ATK. Nah, transaksi yang dicatat ini transaksi yang dimulai pada tanggal 8 Januari ya, setelah dana kas kecil kembali diisi yang pertama itu pada tanggal 6 Januari. Berarti untuk pencatatan transaksi pengeluaran di tanggal 21 Januari itu dilihatnya dari 8 Januari sampai 20 Januari. Pada tanggal 8 Januari itu pembelian ATK. Pembelian ATK kita catat. ATK sebesar 75.000. Tadi berapa? ATK 75.000 rupiah. Yang kedua itu pada tanggal 15. Pada tanggal 15 Januari pembelian perlengkapan kantor. Kita catat. Kantor. Sebesar tanggal 15 Januari 150.000 rupiah. Transaksi selanjutnya itu ada di tanggal 20 Januari 2019 pembayaran langganan koran. Pembayaran langganan koran sebesar 125.000 rupiah. Nah, karena pengisian kembali dana kas kecil ini diambilnya dari kas besar, berarti kas besar berkurang di kredit sebesar jumlah pengeluaran. Sebesar berarti karena ibu pakai Excel berarti pakai rumus saja ya. Sebesar 350.000 rupiah. Sekian pencatatan ke dalam jurnal umum menggunakan metode tetap atau impress form system. Dicatat ya, Ibu harap kalian paham mengenai pencatatan dana kas kecil ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.